Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan akan selalu untuk Allah dan pasti hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya jamaah masjid apa ini? Nurul Badar. Nurul Badar. Wah, kalau bicara Nurul Badar jadi ingat salah satu di antara sekian banyak peperangan yang dialami Rasul dan para sahabat nih. Tepatnya di bulan Ramadan juga ya, Kalau tidak salah seperti itu ya. Oke, Cek, langsung aja kita ngobrol dengan obrolan kita yang tadi. Ada satu hal yang rasanya kok wajib jadi warning, jadi peringatan buat kita semua. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul atas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, dahaga dia, akan tetapi yang ia dapat dari puasanya tidak lebih dan tidak bukan cuma lapar dan haus saja. Artinya puasanya tidak mengartikan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin yang perlu dipertanyakan kepada diri ya. Kenapa kok kepada diri? Karena insya Allah di dalam diri kita itu ada sesuatu yang sangat jujur seandainya dipertanyakan dan diajak ngobrol. Biasanya urusannya connectingnya langsung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kita ini kan ada beberapa organ-organ tubuh yang menjadi organ utama dalam bersosialisasi, bermasyarakat, yang bersentuhan langsung dengan orang lain. Jika kita suami maka akan bersentuhan dengan istri, jika kita istri akan bersentuhan dengan suami, jika kita orang tua akan bersentuhan dengan anak, dan jika anak kita akan bersentuhan dengan orang tua, jika rakyat kita akan bersentuhan dengan pemimpin, dan jika kita pemimpin akan bersentuhan dengan rakyat, dan jika kita punya rumah maka sudah pasti punya tetangga dan akan bersentuhan dengan tetangga. Apa saja kira-kira? Yang pertama sudah pasti adalah kedua mata kita tempat kita melihat. Kemudian kedua telinga kita tempat kita mendengar. Kemudian mulut kita tempat kita bicara. Kaki, tangan, dan segala macam yang lainnya. Nah, yang sudah disebutkan tadi memiliki potensi baik dan buruk. Ketika isi hati kita kandungannya adalah keburukan, maka sudah pasti pandangan, penglihatan, pendengaran, pembicaraan, pikiran pun akan seperti itu. Nah, bicara puasa, puasa itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, gitu kan? Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Nah, inilah beberapa kekeliruan yang sering terjadi dan berulang-ulang. Misalnya apa? Di saat kita mulai puasa, tiba-tiba kebiasaan kita ngomongin orang, terus mau muncul gitu kan? Lalu tiba-tiba juga salah satu di antara kita, lagi puasa, tahu lagi puasa. Oh, kesannya hanya lagi puasa saja nggak boleh. Inilah kekeliruan yang hari-hari terjadi, namun berefek sangat luar biasa besar kepada keberhasilan ibadah, kepada keberkahan ibadah itu sendiri. Yang pada akhirnya Rasul menyampaikan, tidaklah mereka berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Perbuatannya tidak berhenti daripada berdusta, dan ucapannya tidak berhenti daripada berdusta. Nah, ini penting sekali. Artinya mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, tangan berpuasa, kaki berpuasa. Loh, kok bisa begitu? Bicara mata berpuasa menahan dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara telinga berpuasa menahan diri dari mendengar terhadap sesuatu yang sifatnya adalah fitnah dan ghibah. Lalu kemudian mulut pun begitu, menahan diri dari membicarakan orang lain, memata-matai orang lain, menjatuhkan orang lain, melahirkan kalimat-kalimat kekejian buat orang lain, kemudian memuji dengan pujian yang penuh dengan kebohongan. Nah, ini juga termasuk yang harus ditahan dari mulut. Lalu bagaimana dengan tangan? Tidak mengambil hak milik daripada orang lain. Nah, ini para koruptor nih. Iya, penting koruptor. Puasa, Tadi saya sempat ke sana, terus sempat ngobrol, begitu mau pulang, beliau bilang apa? Ingat, puasanya bukan cuma sampai maghrib, tapi puasanya 24 jam. Memang begini, ada beberapa tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam.
Puasanya orang awam di sini seperti yang disampaikan Rasul, tidak lebih dari lapar dan haus saja. Kemudian ada orang yang pada tingkatan puasa khawash. Mulai seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Termasuk tangan yang tadi, kakinya juga berhenti dari melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Saya tidak bilang tempat maksiat ya, yang penuh dengan fitnah. Soalnya kalau bicara tempat maksiat, saya pikir dimanapun tempat-tempat maksiat, masjid saja bisa jadi tempat maksiat. Artinya apa? Kita hanya segolongan manusia yang mencoba berusaha keluar dari tempat maksiat. Nah kan itu. Nah puasanya orang-orang yang khawash mampu mempuasakan mata, telinga, mulut, kaki, tangan, hati serta pikiran. Lalu kemudian ada lagi satu tingkatan yang disebutkan tadi, yaitu puasanya para nabi dan rasul, yaitu khawashul khawash. Nah kenapa mereka disebut dengan khawashul khawash? Karena hatinya berpuasa. Dan kualitas puasa mereka bukan hanya pada saat bulan Ramadan, tapi memang hari-hari mereka berpuasa, minggu-minggu mereka berpuasa. Mulai dari mereka hidup sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar berpuasa.